Muslim kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Itu 3 hari baru dikubur. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita untuk menyaksikan atau menonton sebuah cuplikan video seorang mualaf, di mana mualaf ini telah meninggal dunia di dalam keluarganya. Lalu keluarga mualaf ini tidak secepatnya untuk dimandikan, dikafani, dan kemudian dikuburkan jenazah mualaf tersebut. Lalu ada seorang mualaf dari Jakarta yang mendatangi rumah duka tersebut, yaitu Hani Kristianto. Saudara, Hani Kristianto ini adalah seorang mualaf, bahkan ia seorang pemimpin mualaf Center Indonesia. Ia mendesak keluarga untuk segera dimandikan, dikafankan, dan lalu dikuburkan, saudara. Lalu di dalam cuplikan video tersebut, Hani Kristianto ia mengeluarkan nada-nada yang tinggi. Ia berkata hukumnya Islam adalah harus segera dikafankan, dimandikan, dan lalu dikuburkan. Kalau tidak, maka Hani Kristianto siap mati. Wah, ini siapakah orang ini? Kok marah-marah? Dia seperti jagoan ya. Apakah dia bagian daripada keluarga dari mualaf ini? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas di dalam video ini bahwa Hani Kristianto marah-marah. Ini orang-orang panitia surga ya. Ya. Kita hanya ketawa-ketawa saja teman-teman melihat orang-orang semacam ini. Seperti apa cuplikan video ini, saudara? Inilah dia. Simak sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya berikut ini. Minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan, diproses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburanmu nggak boleh kuburan Kristen. Hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan, kasihan jenazah. Karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Kalau yang berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua, Pak Duki Paya. Tahu arti Pak Duki Paya? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke sini. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil. Saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya Kristen 1 jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya, 1 jam dari sekarang. Itu 3 hari baru dikubur. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Tidak ada seorang pun yang ngurusi mengkafani Kanjeng Nabi, hanya berdua, Abbas dengan Siti Sayyidina Ali berdua. Sampai 3 hari. Nabi itu 3 hari baru dikubur. Andai kan di sini saya mati, santri saya berebut pondok ini, Awab sama Jain berdua mengkafani saya. Ngenes kan? Di mana mereka? Rapat di Sakifah Bani Sa'idah. Ada apa? Memilih khalifah. Saya ingin mengatakan yang jujur sajalah. Ketika Nabi meninggal dunia pada detik pertama itu sudah pecah kongsi. Gara-garanya adalah begitu meninggal Nabi Muhammad tidak ada yang mengurusi pengkafanannya, yang mandiin gak ada, yang mengkafanin gak ada, para sahabatnya rapat memilih Khalifatul Rasulillah. Yang aneh lagi Sayyidina Ali nggak diundang. Nah itu persoalannya. Ujung-ujung ya
apa? Bahasa Sunda ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah. Sayyidina Ali nggak tahu yang angkat siapa. Nah, ngambek kan pendukung Alinya ya sampai sekarang. Yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah wal. Nah, bapak-bapak dukung mana? Udahlah. Tapi yang aneh ini sejarah. Sekalipun umat Islam saling perang saudara coba. Istri dengan menantu kok bisa perang sih? Iya kan? Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Bapak-bapak dengar semuanya. Kenapa? Nggak malu cah? Masa perang sama istrinya Mitoha? Rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, kedor pintunya dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya dan Siti Fatimah ada di balik pintu, dikencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali, perpecahan di antara mereka itu mengerikan. Kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah, ya mengerikan sekali. Meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang takziah. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Ya. Nah ini ada suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Nah teman-teman, menurut saya orang seperti ini yang mengklaim diri seorang panitia surga ini adalah menurut saya sangat arogan sekali. Sok jagoan, tidak ada hakmu ya untuk menguburkan keluarga orang lain. Yang berhak menguburkan mualaf itu adalah keluarganya sendiri, bukan Anda ya. Jadi Anda tidak berhak untuk menguburkan keluarga orang lain, sekalipun seakidah denganmu, seiman denganmu. Keputusan adalah tergantung kepada pihak keluarga. Lalu kontribusi saudara Hani Kristianus ini apa? Kok marah-marah pakai Allahu Akbar, pakai nama Allah saudara di sana? Tidak perlu. Jadi tidak perlu Anda arogansi dan membuat satu aksi-aksi yang tidak baik di sana ya. Saudara, kalau kita melihat tadi di dalam cuplikan video tersebut, maka Hani Kristianto ini adalah ngotot untuk mendesak keluarga orang yang meninggal ini atau mualaf yang meninggal ini ya. Jadi jangan dan Anda membuat satu pernyataan-pernyataan seakan-akan seorang pahlawan, panitia surga. Di kampung saya coba-coba adanya orang-orang intoleran di sana. Habis kau. Ya, jangan coba-coba kau lakukan hal-hal yang tidak baik. Mau coba-coba di kampung saya, mau membubarkan ibadah, ya babak belur dulu biar kau tahu. Ya, jangan sembarangan kau bubarkan ibadah orang lain. Orang-orang seperti ini mereka hanya ya, sekali lagi saya mau katakan kepada orang-orang seperti ini, kalau di kampung saya terjadi hal-hal seperti ini, kau pasti dikasih kopi pahit dulu, nanti dulu ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membubarkan rumah ibadah di Lampung kemarin. Maka saudara pasti dikasih kopi pahit dulu ya, dikasih kopi biar kau segar ya. Nanti masalah hukum itu nanti di belakang itu ya, jangan seenaknya Anda ya. Sekali lagi teman-teman, menurut saya orang seperti ini adalah seorang yang arogansi, sok jagoan dan sok punya
hak dan sok pahlawan ya. Karena orang yang meninggal dalam mualaf yang seakidah dengannya, maka ia sangat arogansi dan ia mengatakan dan mengklaim diri orang yang berhak menguburkan orang yang meninggal tersebut. Saudara, tidak ada hak orang seperti ini ya yang berhak menguburkan keluarganya sekalipun ia sudah mualaf, berbeda dengan keakidah dan keyakinannya. Yang berhak menentukan itu adalah keluarganya. Nah teman-teman, itulah dia pencerahan Kiai Haji Buya Syakur yang sungguh luar biasa saudara. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur merupakan kajian yang beliau lakukan sebagai seorang akademisi, pemuka agama Islam ya. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur merupakan wejangan-wejangan yang sungguh luar biasa dan jarang orang-orang atau para ustadz-ustadz lainnya mengungkapkan hal ini. Kiai Haji Buya Syakur adalah seorang penceramah yang sungguh luar biasa, hebat, cerdas, dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran menurut atau terkait dengan keyakinannya. Walaupun ceramah-ceramahnya beliau adanya kontroversial di kalangan mereka atau di kalangan seakidah dengannya, namun Kiai Haji Buya Syakur mengungkapkan sesuatu hal yang penting, yang benar terkait dengan apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, walaupun sakit ia tetap melawan arus tersebut. Sekali lagi, memang ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur itu memang kontroversial di kalangannya sendiri ketika beliau mengungkapkan hal-hal yang sungguh mengejutkan, yaitu jangan takut murtad dong. Tapi ada banyak orang di kalangannya sendiri atau orang-orang yang seakidah dengannya yang menyalahpahami terkait dengan ungkapan atau ucapan Kiai Haji Buya Syakur tersebut. Kalau kita memahami atau menganalisis ya secara kritis pemahaman atau konsepnya Kiai Haji Buya Syakur, bahwa sebenarnya ia sedang mengajarkan umatnya untuk berpikir secara kritis terkait dengan iman dan keyakinan yang mereka yakini. Bahkan ia mengatakan, ya, untuk apa Anda meyakini sesuatu kalau tidak Anda tahu dan masuk akal. Nah, Kiai Haji Buya Syakur ini ia menggiring atau memberikan pemahaman kepada jemaatnya untuk berpikir secara kritis ya. Dan ini sangat sungguh baik dan bagus ya, supaya kita tahu apa yang kita yakini dan mengapa kita meyakini. Kalau Anda dan saya tidak tahu apa yang Anda yakini, maka Anda seorang yang cepat dan mudah diumbang-ambingkan ya terkait dengan ajaran-ajaran lain. Jadi di dalam iman kekristenan ini juga dituntut untuk senantiasa berpikir kritis. Namun di atas semuanya itu harus juga iman kekristenan itu adalah rasional, konsisten, koheren, dan relevan. Jadi 4 hal ini di dalam iman kekristenan. Rasional ya. Rasional ini artinya kita memahami apa yang kita yakini dan kita mengetahui apa yang kita percayai. Rasional, konsisten, dan konsisten itu tetap tidak berubah-ubah, koheren ya, dan relevan. Jadi 4 hal ini di dalam iman kekristenan harus ada. Oleh sebab itu, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.